semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik dapat inspirasi, bareng aku Yusriana Abdiatul Marhamah. Dan kali ini ditemani oleh Kak Eva Safitri, kita konsultan dari Tambara Consulting and Training Center, sekaligus mahasiswi di STIE Tamasiswa Banjarnegara, akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Oke, dari 4 episode ke belakang kita sudah banyak membahas soal kehidupan di bangku SMA, serba-serbi anak kuliah. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih wah karena ini soal keputusan besar kita setelah lulus menjadi sarjana. Apakah mau langsung kerja atau lanjut S2 atau mungkin bahkan nikah dulu, Kak. Aduh. Oh ya. Sekarang ini kita lagi di mana ya, Kak? Di mana nih ya? Jadi sebelum kita ngobrol asik, teman-teman juga harus tahu ya, kita mau ngobrolnya tuh di mana. Iya, Oke, betul jadi sekali. kita masih ada di daerah Banjarnegara ya, karena kita cinta Banjarnegara. Ya nggak usah jauh-jauh. Iya, nggak usah jauh-jauh. Kita ada di Agrotera Banjarnegara. Tepatnya itu adalah di belakang Taman Ruang Terbuka Hijau. Apa sih? Iya. Taman Terbuka Hijau. Iya, di Semampir ya, Kak. Semampir, karena tamannya terbuka jadi ya gitu di Semampir. Langsung aja kalian menuju ke sini ya. Menuju ke sini karena banyak banget menu yang pokoknya enak-enak. Tempatnya juga bagus. Di sini juga kalau kalian mau metik melon bisa loh. Oh iya, petik melon. Jangan petik harapan doang iya, ya. Betul. Oke. Lanjut ya, Kak. Nah, kalau soal lanjut kerja dan S2. Ya betul. S2. Maaf lupa. Kalau Kak Yusri pilih yang mana? Terus mungkin bisa diceritakan plus minusnya. Ya oke, karena kita ini temanya adalah graduation kerja versus S2. Iya. Aku lebih prefer ke kerja sih, Kak. Karena bagi aku sangat butuh cuan ya teman-teman. Jadi untuk menyambung hidup ya. Jadi aku akan mengumpulkan cuan terlebih dahulu, baru nggak ada uang nggak hidup ya. Iya, nggak ada uang nggak ada hidup. Bukan nggak ada doi ya, tapi nggak ada uang gitu. Jadi aku akan mengumpulkan uang dulu, matengin finansial dulu deh, baru nanti kalau misalnya ada rezeki, oke lah lanjut S2 gitu. Dan ada plus minusnya ya, Kak. Kalau plusnya itu dari kerja itu sendiri, yaitu dapat cuan, dapat pengalaman, dapat relasi. Nah, tapi minusnya itu ya kita nanti kalau misalnya udah kenyamanan, udah dapat uang gitu ya, Kak. Biasanya lupa gitu, diri. Biasanya lupa diri, judi. Jangan ya. Lupa diri maksudnya kayak udahlah pendidikannya sampai S1 aja kan udah dapat cuan. Padahal yang namanya mengejar pendidikan itu kan sampai ke negeri Cina ya, sampai betul. ke langit gitu ya. Jadi itu minusnya itu adalah seperti itu. Jadi kita nggak pengen belajar lagi, kadang kayak gitu. Cuma nggak semua orang. Ya untungnya dapat cuan. Nah kalau misalnya S2 itu sendiri, teman-teman yang mau lanjut S2 itu banyak banget keuntungannya tentu saja ya. Keuntungannya ya bisa menambah pengalaman juga, dan beberapa perusahaan itu lebih mementingkan kualifikasi yang S2. Jadi nggak semua perusahaan itu menerima S1 ya, Kak, iya, jadi ada beberapa perusahaan itu yang lebih prefer ke lulusan S2 gitu. Ke lulusan S2 gitu. Jadi ya kalau misalnya minusnya kita harus nyiapin finansial yang matang, karena walaupun kita beasiswa tetap harus punya uang yang banyak nggak sih, Kak? Pegangan ya, Kak, tetap. Iya. Kalau misalnya kamu, Kak, kalau aku sih kerja ya, Kak, sama. Karena apa? Karena kalau kita langsung lanjut S2 itu ya kayak yang tadi Kak Yusri bilang, bahwa kita itu perlu biaya nggak sedikit. Jadi nabung dulu. Nah, kalau misalnya nanti ya aku insya Allah kalau misal S2 lanjut gitu kan bisa meringankan beban orang tua juga, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman pendengar mau langsung lanjut S2 dan dananya sudah ada, ya nggak apa-apa, itu kan tergantung pilihan dan kondisi masing-masing ya, Kak. Nah, kalau plus minusnya sendiri, plusnya itu kalau kita kerja dulu ya itu kita bisa menabung dan meringankan beban orang tua. Nah, minusnya sama kayak Kak Yusri tadi sih. Udah pegang uang, kadang tuh orang suka lupa, udah enak gitu. Jadi ya udahlah S1 aja gitu kan. Nah, kalau langsung S2 itu plusnya kita bisa langsung masih punya fokus yang bagus gitu kan, habis lulus langsung sekolah lagi gitu ya, Kak. Nah, terus juga bisa lulus di usia yang masih muda gitu. Nah, minusnya ya itu tadi, kalau pakai biaya sendiri ya mungkin membebani orang tua gitu, Kak. Kecuali bisa pakai beasiswa. Iya. Ya kamu yang jadi beban ya. Sering ini gak sih, Kak, dibilangin kamu beban gitu? Iya, sering banget. Aduh, kasihan harus ya. kebal telinganya. Iya. Nah, tadi kan kita
milih kerja nih. Kalau Kak Eva sendiri kenapa sih pengen banget kerja dulu gitu? Alasannya tuh apa? Ya, alasannya karena lagi-lagi uang sih, Kak. Lagi-lagi Iya, uang. kondisi perekonomian keluarga itu nggak memungkinkan aku untuk lanjut langsung S2 gitu. Tapi kalau alhamdulillahnya dapat beasiswa ya mungkin gas aja ya, Kak. Itu. Tapi kan kembali lagi ke pilihan masing-masing para pendengar ya. Kalau misalnya masih bingung, yang jelas harus diperhatikan itu kondisi kalian sendiri dan yang tahu itu kalian sendiri. Seperti itu, Kak. Kalau Kak Yusri sendiri alasannya gimana? Oke, kenapa aku lebih prefer kerja daripada S2? Selain karena cuan ya itu kayaknya unsur pertama ya yang harus Iya. kita lihat gitu. Tapi Pendidikan mahal ya, Kak. benar, pendidikan mahal. Nah, kenapa kerja? Karena bagi aku ini kan sudah pernah magang ya, Kak. Iya. Nanti Kak Eva juga akan merasakan gitu. Magang itu sebenarnya lebih asik menurutku daripada yang kuliah terus gitu. Jadi kayak banyak experience-nya, terus jadi kenal banyak orang dan kayak ngerasain wah ternyata kerja tuh secapek ini ya. Jadi ngerasain kayak wah ternyata orang tuaku tuh kayak gini demi Cari dapat uangnya gitu ya untuk membiayai kita. Iya, demi dapat sepeser ya sekoin lah gitu. Yang kadang Seperak gitu. yang kadang kita lepehin gitu padahal untuk dapatnya itu susah. Peluh dan keringat ya, Aduh, Kak. dan keringat. Oke, selanjutnya ngomongin soal S2 nih. Pendengar itu ada yang sharing cerita kalau dia mau lanjut studi ke luar negeri, Kak. Hebat ya, Kak. Nah, kalau Kak Yusri sendiri pengen kemana? Kalau misalnya lanjut? Oke, kalau pendengar ini mau kemana? Dia cerita nggak? Enggak, ini langsung ditulis ke luar negeri ke luar gitu, S2 negeri. ke luar negeri. Waduh, ini luar negerinya di mana ya? Takutnya di Arab nanti jadi TKW. Melipir ya, Kak. Melipir. Oke, kalau aku pribadi sebenarnya nggak terlalu merencanakan S2-nya mau di mana. Aku lebih ke jurusannya sih, Kak. Iya, jadi kalau misalnya aku hari ini tuh aku manajemen, tapi aku nanti di S2 kalau misalnya ada rezeki aku pengen ambil psikologi. Iya, doain ya teman-teman ya. Semoga tercapai ya, Kak. Amin. Kalau misalnya luar negeri apa ya, mungkin di daerah-daerah yang Eropa gitu kayak London, Swiss gitu ya. disebutin semua ya, Itali gitu. Pokoknya di daerah Prancis. dataran Eropa, Kak. Oke. Kalau kamu Kak F? Kalau aku sendiri kalau di dalam negeri ya, Kak, kalau misalnya mau lanjut S2 aku sih pilihnya yang unsut aja ya, yang deket gitu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk lanjut studi ke luar negeri gitu, aku pengennya pilih ke Jepang sih. Oh, kenapa Jepang? Kenapa ke Jepang? Karena ya aku suka anime aja. Suka anime, suka apa, Kak? Doraemon? Enggak. One Piece. One Piece juga nggak terlalu ngikutin. Sukanya apa sih, Kak? Yang film itu loh, Kak, yang Yours. Oh, nggak tahu. Aku tahunya ya kalau Jepang tuh Doraemon, Sailor Moon gitu. Tapi asik kali ya, Kak, Ya, nanti ke negeri Sakura belajar di sana gitu. Terus juga nggak terlalu jauh, Kak, masih Asia gitu loh. Masih Asia, betul sekali. Nggak nyoba ke India, Kak. India kan juga Asia tuh. Enggak sih, kurang tertarik. Biar caya-caya. Oke, lanjut ya, Kak. Kita ada NGL lagi. Kayaknya ini menarik banget guys. Menarik. Pokoknya menarik ya. Jadi ini sangat surprisingly karena ternyata banyak sekali pendengar yang nambahin pilihannya. Jadi tidak hanya 2 pilihan. Kan tadi kan kerja atau lanjut S2. Iya, lanjut S2. Tapi mereka punya pilihan sendiri yaitu untuk menikah dulu sebelum lanjut S2 karena mereka beralasan bahwa ingin ditemani suami nih saat pusing soal mata kuliahnya sambil ngerjain tesis ya, ditemenin suami Sambil gitu. bisa ayang-ayangan gitu ya. Oke, tanggapannya Kak Eva gimana? Nah, kalau ini benar-benar menarik sih ya, kan nggak expect bakal ada yang nikah dulu sebelum lanjut gitu. Nah, kalau menurutku opsi nikah dengan alasan supaya ada partner diskusi itu boleh-boleh aja sih, itu kan tergantung keinginan masing-masing ya, Kak. Tapi untuk kemungkinan kalian lanjut itu kecil gitu loh, Kak. Karena kan ketika kita nikah nanti kita berumah tangga, terus juga kita mengurusi kebutuhan rumah tangga gitu loh, Kak. Ngurusin anak juga kalau ada langsung anaknya. Nah, ketika udah ngelakuin itu nanti pikiran kita itu jadi terbagi gitu loh, Kak, antara akademik sama kegiatan rumah tangga gitu. Tapi kalau misalkan para pendengar merasa mampu ya nggak apa-apa gitu. Iya, Itu nggak apa-apa. tergantung kondisi masing-masing ya, kembali lagi. Oke. Kalau Kak Yusri sendiri gimana?
Kalau aku no problem sih, yang penting kamu carinya tuh yang ini ya, sekelas dosen atau rektor. Kelas dos Biar gampang, lebih gampang gitu loh ya. supaya dibimbing bener-bener ya Kak. Di guide gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sih, kalau aku yang ada di posisi itu ya, kayaknya nggak sanggup deh. Karena yang namanya nikah itu kan, walaupun kita belum ada anak ya, tapi harus siap mental, harus siap finansial juga, walaupun sebagai cewek-cewek gini ya yang kadang jadi beban suami. Ya mohon Jangan maaf. dong, jangan. Tapi apa ya, harus dipikirkan dulu sebelum menikah. Dan tapi ada beberapa orang yang kuliah sambil nikah juga nggak masalah gitu. Mungkin teman-teman pernah ini lihat series My Lecturer My Husband itu yang Oh, rilis iya, sama iya. Kak Reza Hardian. Itu kan juga menggambarkan bahwa mengejar pendidikan juga bisa sambil mengejar surga di telapak kaki suami. Di telapak kaki semua ini. Iya ya, kalau istri kan itu surganya di suami. Iya, betul sekali. Oke, lanjut, ada apa lagi nih Kak? Oh, terus juga selain menikah nih Kak, ada juga pendengar yang ingin lanjut S2 tapi sambil kerja gitu Kak, biar matang secara finansial seperti itu. Nah, kalau Kak Yusri sendiri setuju nggak soal hal ini? Aku setuju-setuju aja sih. Kalau misalnya memang dia dapat kerjaan yang cocok sama jalurnya dia S2 ya. Kadang kan S2 tuh ada yang sibuk banget, tapi ada yang nggak sibuk. Ya beda-beda sih setiap univ gitu, dan beda-beda juga setiap dia ambil jurusannya gitu. Jadi kalau misalnya selama dia bisa nyambi kerja mah nggak apa-apa. Jadi kan uangnya juga dapat, pendidikannya dapat. Ya double gitu. ya Kak. Malah ini tuh harus dicontoh ya teman-teman. Berarti dia tuh nggak hanya satu jalur aja, tapi 2 jalur tuh langsung dijalani. Iya, gitu. betul. Kak Eva juga pengen kayak gitu? Kayaknya kalau aku sih nggak mampu ya Kak. Waduh, nggak mampu. Kenapa tuh? Merasa nggak mampu karena apa ya, itu tuh berat loh Kak. Kayak kita udah capek kerja nanti langsung kuliah gitu kan capek. Nah kalau aku sendiri ya itu sih mending kerja dulu. Tapi ini kan tergantung kondisi masing-masing ya Kak. Nah kalau misalnya kalian mau emang mampu ya nggak apa-apa kerja dulu. Berarti tergantung teman-temannya juga ya. Iya betul. Fokusmu tuh bisa terbagi atau enggak gitu, atau cuma bisa fokus ke satu orang ya. Kayak siapa tuh? Kayak Kak Eva ya? Nggak ada, aduh masa. belum ada. Aduh, oke. Iya, ada lagi nih. Ternyata banyak juga ya Kak. Lumayan. Lumayan ya. Oke, jadi kebanyakan pendengar itu punya cita-cita yang sama, melanjut. Aduh, jatuh Kak, ini gimana? Oke, Nggak apa-apa, lanjut nggak ya. apa-apa. Oke, kebanyakan pendengar itu punya cita-cita yang sama, melanjutkan studi S2. Hanya saja yang membedakan itu ada yang ingin menikah dulu, ada yang kerja dulu, ada yang setelah lulus ingin langsung menempuh S2. Nah, kalau dari Kak Eva sendiri nih, ada nggak sih sedikit gambaran lah terkait dengan masing-masing itu? Dunia kuliah tuh kayak apa sih? Dunia kerja tuh kayak apa sih? Pernikahan tuh kayak apa sih gitu? Kalau bayangan ya Kak, kalau menurut aku bayangan setelah dunia kerja itu kita itu menyelesaikan pekerjaan kita dan bertanggung jawab atas job yang dikasih ke kita gitu Kak. Cukup seperti itu. Tapi kalau misalkan kan ada ya Kak rekan kerja yang kadang usil, nyebelin gitu, yang suka melimpahkan pekerjaannya ke orang lain. Nah menurutku itu kita jangan mau seperti itu, mau disuruh-suruh seperti itu gitu loh Kak. Jadi kita kerja itu butuh datang, kerjain, pulang, dapat gaji gitu terus ya. Nah kalau dunia setelah kuliah atau S2 ini ya Kak, menurutku sih sama aja ya kayak S1, cuma mungkin waktunya yang lebih sedikit ya Kak. Karena kuliah menurut S2 itu berapa sih? 2 tahun ya? 2 tahun sekiranya. Iya 2 tahun ya. Nah terus juga kalau setelah menikah ya Kak, dunia setelah menikah menurut yang di lingkungan aku ya Kak, kita sebagai pasangan itu harus punya komunikasi yang baik gitu. Jadi jangan apa-apa dipendam sendiri. Nah karena nanti kalau merasa masalah itu akan selesai sendiri atau diabaikan gitu, kan nanti akan bertumpuk terus jadi bom waktu gitu loh Kak. Kalau Kak Yusri sendiri gimana nih soal bayangan dunia? Bayangan dunia ini ya sangat kejam sih Kak. Enggak ya? Jam. Jadi kalau tadi itu kan yang pertama adalah kuliah S2. Kalau bayanganku itu, dan memang aku lihat dari orang-orang di sekitar ya, itu S2 tuh lebih singkat, yaitu 2 tahun ya Kak. Yeah. Terus juga kalau misalnya S1 itu kita skripsi, S2 itu kita tesis. Dan tentu saja lebih pusing ya, lebih pusing, dan lebih mendalam lagi loh ilmunya. Cuma ya itu, kita plusnya adalah dapat banyak sekali pengetahuan, juga dapat gelar lagi tentu saja ya kalau S2 ya Kak. Bisa jadi pertimbangan untuk HRD nih.
Nah, kalau dunia kerja, kebetulan kan aku pernah ngerasain magang ya, Kak. Jadi aku tuh dulu magang di bagian pelayanan, dan di situ tuh aku dapat banyak apa ya namanya, pengalaman, terus ketemu banyak orang, berinteraksi, karena kan yang namanya bangku kuliah itu kan kita nggak melulu berinteraksi dengan orang ya, Kak. Iya betul. Mm-mm. Kadang malah ada yang teori terus gitu. Teori terus gitu ya sampai pusing. Kan kita kuliah bukan buat jadi Albert Einstein ya, Iya, bukan ya, nggak sanggup sih. Jadi kayak lebih berinteraksi aja sama orang kalau misalnya kita kerja juga sama pegawai-pegawainya ya, Kak. Dan harapanku sih ya jangan kayak tadi ya senioritas gitu Iya, ya. Jangan betul. dong nanti suruh fotokopi, bikin kopi, jangan. Ya itu tuh tergantung lingkungan emang ya Kak. Iya, kalau misalnya kamu emang kerja jadi OB, OG itulah iya boleh lah ya fotokopi, bikin kopi. Tapi kan kalau bagiannya apa ya sesuai job desk gitu ya, Kak. Ya jangan mau dikerjain ya Kak. Dikerjain gitu ya. Oke, selanjutnya ada dunia nikah. Karena kakakku ini dua-duanya udah nikah ya, udah punya anak juga. Jadi setauku tuh memang kalau nikah tuh nggak hanya matang secara umur, finansial, tapi yang paling penting itu adalah mental gitu ya, Kak. Harus tahu mentalnya kita tuh udah siap belum sih untuk membina rumah tangga, sudah siap belum nantinya ketika mengurus anak Ya, gitu. menghadapi anak kecil itu susah ya Kak. Dan sabar gitu. Dan yang paling penting adalah sebelum menikah itu kamu harus udah punya calon ya. Enggak, Jangan nanti bingung sama siapa. iya, banyak nih temanku ya yang kayaknya sih udah overdosis gitu ya. Udah nyiapin ini Kak, udah nyiapin undangan, udah nyiapin tempat gitu, tapi pasangannya belum ada. Itu gimana? Angan-angan ya Kak. Angan-angan gitu ya. Nah, itu sih yang aku tahu sih, Kak. Nah selanjutnya nih terakhir ya Kak. Wah, gelas. Oke. Ada tips dan saran nggak kalau dari Kak Yusri untuk mau memilih antara kerja, S2 atau nikah? Aduh, itu akhirnya ada nikahnya ya. Iya. Kalau aku saran nggak ada sih, paling lebih kepada teman-teman, yuk ditelaah lagi kalian itu maunya gimana, maunya kemana, maunya jadi apa. Itu kalian sendiri yang memutuskan. Nikah, kerja, kuliah, S2 itu ada di tanganmu. Yang penting adalah kamu enjoy dalam menghadapinya. Dan punya kemauan ya Kak. Punya kemauan, jadi harus ada niat dulu ya Kak. Betul. Gitu. Semua Kerja harus niat. iya betul sekali, kerja versus S2 yang penting kamu bahagia. Quotes itu. Kalau dari Kak Eva, Mungkin lebih ke saran ya Kak, karena entah kalian nanti mau kerja lanjut S2 ataupun nikah gitu, penting untuk mengetahui keadaan diri sendiri, yang mana yang lebih dibutuhkan gitu, kerja untuk mendapatkan uang ataupun langsung S2 dengan dana yang sudah ada, seperti itu Kak. Itu kan kondisi setiap orang dan kalian yang bisa menyesuaikan ya Kak. Nah, di antara ketiga itu, antara apa tadi? Nikah, kerja. S2. Oh iya, S2. Kerja. Ya Oh, gitu iya. lah. Itu nggak ada pilihan yang lebih buruk ataupun lebih baik ya Kak. Semua tergantung kondisi masing-masing. Ya, Iya seperti itu. gitu ya, tergantung kondisinya masing-masing. Kalau nggak punya pasangan nggak usah cepet-cepet Maksa, nikah ya, deh, nggak ya usah nggak usah memaksa dipaksa nikah. gitu ya. Kalau misalnya belum ada uang, kerja dulu deh gitu. Kalau udah siap semuanya, yuk kerja sambil S2 atau S2 dulu nanti baru kerja gitu ya Iya, Kak. betul. Oke, nggak terasa sudah berjam-jam ya di sini. Berjam-jam. Bohong sih, kita nggak sampai berjam-jam. Oke, pokoknya thanks a lot buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, yaitu Tambara CTC. Instagram kita di follow Tambara_CTC. Spotify kita juga ya dipantengin, rotasi ruang obrolan TCTC. Tuh, dan jangan lupa yang mau beli buletin edisi 4 dan edisi-edisi berikutnya boleh banget DM atau chat ke admin tersayang kita. Kalau misalkan para pendengar masih memiliki pertanyaan terkait ini ya Kak, bisa langsung DM ke Tambara CTC. Terus juga kalau teman-teman ada yang ingin bekerja sama dengan kami ya Kak, juga atau mungkin ada ide gitu untuk konten selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_CTC. Oke, di kolom komentar juga boleh ya Kak. Ya boleh banget. Oke, terima kasih. Pokoknya saksikan kami terus ya, pantengin kami terus. Biasanya sih ini tayang jam ini ya Kak, 19.30 Ya, betul. hari Sabtu gitu. Betul, Jadi Sabtu. jangan lupa pantengin ya. Kalau misalnya TV kalian di rumah rusak, nonton YouTube aja gitu ya. Ya, atau kalian mungkin nggak ada rencana keluar ya, itu kan malam minggu ya Malam Kak. minggu. Bisa sambil mendengarkan podcast kita. Oke, betul sekali. Terima kasih sudah menyaksikan Rotasi. See you in the next video.